Di Pro 1 Jakarta, pendengar Pro 1 Cakra Pustaka akan membuka jendela dunia melalui buku-buku. Dan untuk saat ini saya membawa sebuah novel yang berjudul Celestia dan Penjara Teka-teki. Novel ini ditulis oleh Mas Yozar Firdaus Amrullah. Penulisnya tentu ada di depan saya dan akan kita ajak ngobrol tentang novel berikut ini. Oke. Selamat sore Mas Yozar. Selamat sore Mas Wahyudi Ismail. Ini novel yang keberapa yang ditulis? Ini buku yang kelima. Buku yang kelima. Ya. Sebelumnya semua bergenre novel ini boleh dibilang misteri atau gimana? Ini fantasi. Fantasi. Ya. Oke. Sebelum-sebelumnya juga novel seperti ini atau gimana? Saya bikin buku itu variasi beda-beda sih. Beda-beda genrenya. ya. Oke. Tapi hampir kesemuanya fiksi kecuali satu sih, tentang non fiksi tapi personal gitu, seperti personal literature. Oke, ya. Berarti ini buku kelima, Celestia dan Penjara Teka-teki. Kalau buku yang kelima secara otomatis sudah nggak banyak kendala atau udah nggak banyak kesulitan barangkali ya pada saat proses penggarapan atau pengerjaan buku ini. Iya. Nah, kalau untuk pengerjaannya memang masing-masing buku itu punya tantangan tersendiri. Oke. Dan yang pertama itu kan tentang seperti misteri ya. Kalau yang buku pertama judulnya Kata Setan Boneka Membawa Sial. Oke. Kemudian yang kedua Cewek-cewek kos itu seperti situasi komedi. Kemudian yang ketiga Universitas itu yang personal literature, yang komedi. Kemudian yang keempat Masih Menanti itu teen lead. Kemudian yang kelima ini adalah fiksi fantasi. Oke. Ya. Karena beda-beda genre ya, benar secara otomatis berarti challenge-nya juga beda-beda ya. Iya benar. Kalau yang Celestia dan Penjara Teka-teki ini gimana challenge-nya? Challenge-nya di sini memang keinginan saya seperti cita-cita lah di antara novel-novel atau buku-buku yang lainnya itu saya memang pengen bikin cerita fantasi. Karena saya melihat bahwa banyak buku-buku dari luar negeri ya yang fantasi seperti Harry Potter, Narnia dan lain-lainnya itu kenapa disukai orang. Nah, di Indonesia sebenarnya ada juga sih novel-novel fantasi lain tetapi kurang begitu terangkat. Nah, ini saya ingin mencoba ikut terjun di situ, tapi tentunya saya ingin agar rasanya lebih Indonesia, ada kearifan lokal di situ. Ada kearifan lokal ya. Iya. Nah, berarti secara tidak langsung Celestia ini juga terinfluence oleh novel-novel fantasi dari luar negeri. Inspirasinya. Inspirasinya Ya, seperti benar. itu. Oke. Prosesnya berapa lama ketika mengerjakan Celestia ini? Karena saya tidak murni menulis buku ya, karena ada kesibukan kerja. Jadi memang cukup lama juga. Inspirasi pertama itu sekitar tahun 2008 November. Kemudian dari situ sempat berhenti, 2009 mulai digarap, dan selama beberapa tahun selesai, baru maju ke penerbit itu tahun 2015. Nah, terus terbit akhir tahun 2016 Desember. Oke, 2016 Desember. Ya. Akhirnya Celestia muncul dan sudah bisa dinikmati pembaca di seluruh Indonesia. Ya, benar. Kalau ide cerita dari novel ini sendiri gimana waktu itu awalnya? Iya, karena sebenarnya ada sih basic dari fiksi luar negeri ya. Saya suka dengan karyanya Roald Dahl. Salah satunya adalah Charlie and the Chocolate Factory. Itu tentang beberapa anak yang bersahabat. Nah, temanya itu tentang persahabatan. Namun di situ ada perbedaan karena di Charlie itu tentang makanan coklat ya. Nah, kalau di sini saya juga mengangkat beberapa jajanan tradisional, tapi lebih ditekankan ke petualangan anak-anaknya di Penjara Teka-teki ini. Ada semacam challenge yang harus diselesaikan anak-anak itu. Yang pembaca juga bisa ikut mencoba memecahkan puzzle yang ada di sana. Jadi kearifan lokal lebih pada kuliner Indonesia yang dimunculkan di cerita ini gitu ya. Salah satunya ya. Oke.
Kalau kita ngomongin tentang karakter-karakter yang ada di dalam Celestia ini, ada siapa aja? Yang karakter utama tentu seperti judul bukunya, namanya Celestia. Oke, ini di tokoh utama ya? Ya, tokoh utama. Seorang cewek sekitar usia SMP. Kemudian ada sepupunya namanya Raka. Lalu ada Herman yang bertubuh tambun. Kemudian Mutun, seorang anak yang seperti computer geeks gitulah. Kemudian ada Nori, seorang gadis yang dia centil ya di situ. Oke, jadi itu ya karakter-karakter yang ada di Celestia ini. Ya, secara otomatis karakter-karakter yang dimunculkan berusia remaja rata-rata gitu ya. Kenapa memilih tokoh-tokoh utama remaja di dalam buku ini? Ya, saya memang menyukai dunia remaja meskipun sudah lewat beberapa tahun yang lalu ya. Cuman untuk fiksi itu banyak di kita itu banyak yang dari remaja, jadi saya coba menyasar ke sana. Oke. Pangsa pasarnya juga masih luas mungkin ya. Iya, benar. Nah, dari kelima tokoh utama ini, mereka tentu punya karakter masing-masing ya. Ya, artinya baik secara psikologis, mungkin sifat-sifat mereka. Nah, itu waktu meng-create mereka dan karakter-karakternya atau sifat-sifatnya seperti apa, Mas Yozar? Ya, saya coba bikin masing-masing karakter tuh punya kekhasan tersendiri gitu. Dan di situ ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan. Kalau untuk tokoh utama tentunya saya berusaha agar dia mempunyai karakter yang lebih kuat dibanding yang lain. Oke. Dan dialah yang nantinya akan mempersatukan teman-temannya agar meskipun kadang-kala kan kalau orang satu sama lain itu kan sering berbeda pendapat ya. Nah, dia coba untuk mempersatukan teman-temannya. Oke. Jadi peringkat persatu buku Celestia dan Penjara Teka-teki ini ada 12 bagian atau 12 bab ya. Ini membagi babnya, kalau menurut Mas Yozar sendiri waktu itu seperti apa? Apakah memang di situ ada dibedakan berdasarkan timing atau barangkali berdasarkan setting tempat, atau gimana pembagian babnya sendiri di Celestia ini? Oke, untuk menyengaja agar itu menjadi 12 bab sih sebenarnya enggak sih. Cuman saya itu kalau misalkan mau bikin cerita fiksi, itu sudah saya siapkan biasanya. Saya siapkan karakternya, tokoh-tokohnya, kemudian settingnya, lalu kemudian setting dan plotnya. Mungkin kalau yang ini sampai 12 bab itu lebih ke settingnya ya. Nah, itu dari cerita utamanya secara keseluruhan saya sudah bikin semacam sinopsis gitu. Nah, dari situ saya coba breakdown mana nih yang bisa dibangun gitu. Dan ternyata jadinya ya 12 ini, tapi tidak menyengaja agar 12. Oke, artinya memang tidak di setting untuk menjadi 12, tapi pada akhirnya yang terbentuk ada 12 bagian atau 12 bab. Ini sudah di courting sama editor akhirnya jadi 12 atau mungkin sebelumnya lebih dari 12 atau gimana, Mas Yozar? Nah, ini saya cukup beruntung karena di penerbit yang saya terbitkan ini, yang penerbit yang saya ajukan ini yaitu Bu Hati, dia tidak begitu banyak merubah cerita ya, hanya mengecek kayak ejaan gitu, EBI, ejaan bahasa Indonesianya. Iya. Jadi memang tidak terlalu banyak perubahan ya yang dimunculkan. Nah, kalau kita melihat novel-novel fantasi atau cerita-cerita fantasi yang dari luar negeri, namanya juga fantasi gitu ya. Kadang-kadang ada karakter-karakter rekaan yang memang benar-benar imajinatif dan fantastis gitu ya. Kalau di dalam Celestia ini ada juga nggak atau bagaimana? Ada seperti yang bisa pembaca lihat di covernya. Nanti kalau misalkan para pendengar bisa tahu buku, di situ ada gambar. Mungkin kalau orang lihatnya itu kayak anjing ya, sebenarnya itu serigala itu dia. Oh, serigala. Iya, serigala. Cuman bedanya dia berekor 3. Nanti akan menjadi satu tokoh penting yang harus di-challenge, harus dihadapi oleh anak-anak ini. Dan selain
serigala berekor 3 ini juga ada namanya kaum ningrat biru. Kaum ningrat biru itu nanti akan ditemui anak-anak juga di penjara teka-teki ini. Cuman mungkin saya belum bisa cerita detail biar nggak spoiler. Nanti spoiler. Jadi silakan aja kalau pengen baca buku yang berjudul Celestia dan Penjara Teka-teki. Anda bisa baca bukunya karena memang bukunya sudah beredar di seluruh Indonesia. Yang mungkin belum sempat disinggung, di sini juga ada karakter Nenek Gayatri ya. Oh iya, Nenek Gayatri. Dan Pak Lik Sarlito. Ini gimana nih? Dua karakter yang seperti apa? Dan kenapa dimunculkan di dalam cerita yang karakter-karakter utama itu remaja? Oke. Jadi Pak Lik Sarlito itu adalah seorang penjual jajanan ya, jajanan tradisional yang ada di desanya Raka. Ini kan ceritanya kan Celestia berlibur nih. Dia aslinya anak Jakarta. Sama orang tuanya tadinya mau diajak berlibur ke Singapura, tetapi ternyata kedua orang tuanya sibuk. Akhirnya ya udah, kamu liburan sekolahnya ke tempat sepupumu aja si Raka gitu. Nah, tadinya dia pesimis, ngapain sih berlibur kok di desa gitu. Nah, ternyata di desa ini Raka memperkenalkan ke teman-temannya, kemudian dia ketemu dengan Lik Sarlito. Nah, Lik Sarlito ini yang memperkenalkan Celestia dengan jajanan tradisional. Nah, ternyata Lik Sarlito itu tidak membuat sendiri, tapi yang membuat jajanan tradisional ini adalah Nenek Gayatri. Nah, Nenek Gayatri itu ini nggak spoiler sih, cuman informasi yang bisa disampaikan. Nenek Gayatri ini tinggal di hutan Janaria. Nah, tapi dia sendirian di sana. Orang-orang heran, kenapa sih Nenek Gayatri itu bisa bikin makanan yang enak, yang banyak. Nah, itu misterinya akhirnya karena Celestia ini punya rasa ingin tahu yang besar, dia ngajak teman-temannya ke pondoknya Nenek Gayatri di hutan Janaria ini. Dan di situ akhirnya dia bisa menemukan misteri tersebut. Misterinya seperti apa? Kalau Anda pengen tahu, silakan Anda bisa baca buku yang berjudul Celestia dan Penjara Teka-teki. Bukunya sudah beredar di seluruh Indonesia, diedarkan oleh Buah Hati. Dan pendengar Pro 1 Cakrawala Pustaka, nanti akan kita lanjutkan. Kita break dulu sejenak untuk menyimak beberapa pesan-pesan berikut ini. Nanti sesudah pesan-pesan ini, kita masih akan bersama-sama membahas novel yang berjudul Celestia dan Penjara Teka-teki karya Yozar Firdaus Amrullah. Tetap di 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kita break sejenak untuk menyimak beberapa pesan berikut ini. Sesudah pesan-pesan ini, saya Yudi Ismail masih menemani Anda. 91,2 dari Pro 1 Jakarta. Pendengar Pro 1, kita masih bersama-sama dalam Cakrawala Pustaka dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda. Buku yang saya bawa untuk hari ini judulnya Celestia dan Penjara Teka-teki. Buku yang ditulis oleh Mas Yozar Firdaus Amrullah dan bergenre fantasi, novel fantasi ya. Yang paling sulit pada saat menulis Celestia ini di bagian apanya, Mas Yozar? Kalau saya tuh yang ininya di bagian teka-tekinya. Karena teka-tekinya, ya? Di situ saya harus mempertimbangkan kira-kira kan targetnya saya pengen ini bisa dibaca anak usia SD, SMP, SMA gitu yang kira-kira tidak terlalu susah ya. Tapi tetap masih challenging gitu, masih bisa menarik untuk mereka. Ini kalau kita berbicara tentang teka-teki yang ada di dalam novel Celestia, ada berapa teka-teki sih yang dimunculkan? Apakah hanya satu misteri yang perlu dipecahkan atau gimana? Teka-tekinya ada beberapa, saya sendiri maaf agak lupa berapa jumlahnya, tapi lebih dari satu. Di awal cerita pun di situ sudah langsung dimunculkan sih tentang adanya teka-teki di mana si Celes ini membuka buku cerita anak-anak. Nah, di situ dia langsung muncul itu. Ada teka-teki di sana. Dan masih ada beberapa teka-teki lainnya. Iya, benar. Kalau kita ngomongin tentang konsep cover dari Celestia ini,
Seperti apa waktu itu merencanakan atau mengkonsep dari cover Celestia ini? Waktu itu dari penerbit menawarkan beberapa ilustrasi. Nah, di situ saya coba yang kira-kira masih anak-anak sekolah bisa tertarik yang mana nih. Memang kalau kita lihat sekarang nih agak seperti anak-anak ya, tapi sebenarnya ini juga untuk remaja juga asik juga gitu. Oke, jadi ada beberapa option yang diberikan, dan akhirnya yang dipilih adalah yang cover yang ini ya. Iya, karena di situ saya melihat ada gambar anak-anaknya, ada 5 anak, kemudian di hadapannya ada si serigala berekor 3 ya. Nah, di sini saya ingin langsung menunjukkan bahwa teka-teki utamanya itu ada di penjara teka-teki ini, dan ada makhluk yang luar biasa yang harus mereka hadapi gitu. Oke. Celestia dan penjara teka-teki, apakah ceritanya memang ini sudah selesai atau ada planning untuk melanjutkan ke novel-novel berikutnya? Kalau saya sih sukanya itu tipenya orang yang satu cerita selesai. Namun di sini memungkinkan untuk ada kelanjutannya. Jadi kalau misalkan pembaca membaca ini satu buku ini ya selesai udah, tapi masih memungkinkan nantinya ada cerita lainnya gitu. Oke. Iya. Tapi bukan lanjutan dari Celestia ini atau gimana? Iya, bisa menjadi lanjutannya, ya? bisa jadi lanjutannya, tetapi untuk buku ini pun sebenarnya udah bisa dibilang selesai karena nanti challenge-nya beda gitu. Teka-tekinya berbeda mungkin ya? Iya, teka-tekinya mungkin nanti semacam villain-nya ya, villain-nya atau musuhnya. Tidak selalu musuh sih, tapi yang harus mereka hadapi ini akan berbeda nantinya. Pendengar Persatu, sekali lagi novel yang berjudul Celestia dan Penjara Teka-teki, bukunya sudah beredar di seluruh Indonesia, dan buku ini ditulis oleh Mas Yozar Firdaus Amrullah. Dan kalau Anda penggemar novel-novel fantasi, silakan Anda bisa baca Celestia dan Penjara Teka-teki ini. Nah, dari karakter-karakter yang ada di dalam buku ini memang tetap ada yang menonjol ya. Tapi kalau dari penulis sendiri, karakter favoritnya yang mana? Atau mungkin termasuk juga tokoh-tokoh fantasi, makhluk-makhluk fantasi yang ada di dalam buku ini. Favorit yang mana? Yang favoritnya karakter utama tentu saja. Karakter utama ya. Saya memang membuat Celestia ini agar lovable gitu. Jadi orang suka dengan karakter ini karena dia mempunyai keunggulan, rasa ingin tahu yang besar. Kalau anak muda sekarang bilangnya kan kepo gitu ya. Tapi kepo itu kesannya negatif, tapi tidak seperti itu. Mungkin kita bisa bilang curious gitu ya. Curious. Nah, dia mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan ingin memecahkan masalah. Nah, di situ keunggulannya Celestia, dan dia juga hubungan dengan pertemanannya bagus juga gitu. Jadi memang favorit karakter utama lah ya. Si Celestia. Kenapa namanya Celestia sih? Diambil dari mana dan inspirasinya dapat dari mana itu? Nah, beberapa teman sempat bertanya itu, apakah dari bahasa yang ada di Eropa gitu atau mana gitu. Cuman sebenarnya waktu saya berpikir tuh nggak secara khusus ya, nggak secara khusus dari negara mana. Saya ingin nama yang unik karena suatu cerita butuh seorang tokoh yang beda gitu. Tapi kalau misalkan disambung-sambungin dengan bahasa di Eropa atau di Celtic ya, saya agak lupa, itu ada teman yang bilang yang artinya surga ya, masih agak nyambung juga sebenarnya gitu. Padahal emang tidak sengaja dari bahasa Celtic ataupun apa gitu. Iya, benar. Pendengar Persatu, barangkali kita juga pengen mendengar sedikit bagian cerita dari buku ini. Silakan Mas Yozar, bagian mana yang ingin dibacakan untuk pendengar Persatu dari buku Celestia dan Penjara Teka-teki ini? Yang pasti bukunya sudah beredar di seluruh Indonesia dan ini diedarkan oleh penerbit Buah Hati. Silakan, bagian mana yang pengen dibacain? Saya akan coba sebentar cari dulu bagian favorit ya, salah satu yang menarik. Dan mungkin saya akan membacakan
salah satu teka-teki saja ya mungkin. Boleh, silakan. Oke, di sini ada tentang makanan Indonesia. Nah, ini mungkin bisa jadi ini kalau nanti ada kuis nggak Mas? Kalau misalkan ada kuis bisa jadi ini juga ya. Ini ada banyak makanan lezat di dunia ini dan aku salah satunya. Aku seperti matahari dan awan. Namaku buas, tapi sebenarnya aku lunak. Aku matang, tapi tak terbakar. Berdiam diri takkan mengubah apa-apa. Takdir adalah menjatuhkan pilihan dan menjalaninya. Begitulah inti dari kehidupan. Oke, itu cuplikan dari novel Celestia. Dan kalau Anda barangkali pengen baca lengkapnya, silahkan. Bukunya sudah beredar di seluruh Indonesia dan buku ini diedarkan oleh penerbit Buah Hati. Mas Juster, apa yang pengen disampaikan buat pendengar Pro 1 terkait dengan buku Celestia dan Penjara Teka-teki ini? Mungkin tidak hanya sekedar Celestia saja. Saya melihat bahwa belakangan ini teman-teman para masyarakat itu kalau baca buku itu membaca itu minat baca besar, tetapi lebih banyak ke media sosial ya. Padahal sebenarnya di media sosial itu ada banyak informasi yang kita tidak tahu itu valid atau enggak. Nah, untuk khususnya hiburan itu saya ingin mengajak kembali masyarakat ini untuk baca buku gitu. Baca buku dan beli buku tentunya. Nah, karena di situ sudah jelas siapa menulisnya, pengarangnya, dan ada kenikmatan sendiri kalau kita baca buku yang ada covernya berwarna, kita pegang mungkin sambil tiduran, nah itu ada rasa yang menarik di sana. Oke, itu aja. Ya. Baik, sekali lagi pendengar Pro 1, novel yang berjudul Celestia dan Penjara Teka-teki. Novelnya sudah beredar di seluruh Indonesia. Ini tebalnya sekitar 250 halaman ya. Jadi silahkan Anda yang pengen baca, bukunya sudah beredar di seluruh Indonesia, diedarkan oleh penerbit Buah Hati. Ada beberapa ilustrasi yang dimunculkan di dalam novel ini. Yang mengerjakan ilustrasinya siapa? Apakah Mas Joshua sendiri? Ini yang mengerjakan dari penerbit. Dari penerbit ya. Namanya di sini tertulis ilustrator Endan Ramdan. Nah, ya. Jadi dialah yang membuat ilustrator untuk buku Celestia ini. Iya, benar. Oke. Mas Yoza, terima kasih banyak waktunya udah mampir di Cakrawala Pustaka. Terima kasih dengan Mas Yudi. membawa buku Celestia dan Penjara Teka-teki ini. Tentu ditunggu karya-karya berikutnya. Yang lagi dikerjain apa sekarang? Kalau untuk yang ada nih sama temen untuk bikin web series. Nah, ini saya diminta untuk bantu bikin ceritanya. Ada sebuah web series yang tentang jagoan gitu di Indonesia nantinya. Oke, nanti kearifan lokal juga nih. Kearifan lokal juga ya, nanti akan dimunculkan. Seperti apa web series ini kita tunggu selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk teman-teman di penerbit Buah Hati dan sukses buat karya-karyanya. Amin, terima kasih. Pendengar Pro 1, Cakrawala Pustaka masih akan berlanjut menemani Anda dan kita break dulu sejenak. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Saya Yudi Ismail masih bersama-sama Anda sekali lagi dalam Cakrawala Pustaka.